teman-teman semua, kita pada sore hari ini sudah terbentuk 6 bidang, ya, baik itu olahraga rekreasi, kemudian bidang keagamaan, bidang sosial, bidang koordinasi angkatan, alumni, bidang humas, dan juga kewirausahaan UMKM. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama saya hari ini duduk di DPR RI, tepatnya di Komisi 8. Jadi pertama kemitraan saya dengan namanya BPKH, Badan Pelaksana Keuangan Haji, kemudian dari Kementerian Sosial, ada Badan Penanggulangan Bencana, dan juga bermitra dengan Menteri Agama dan Kementerian Haji. Di sini pertama ingin saya sampaikan, saya selaku anggota DPR RI mempunyai diulang 1 tahun 50 sosialisasi saja, yang namanya itu 1 tahun mungkin sampai 100 lebih. Ada pendampil, ada pendampil, ada pembuku, ada setahun sekali. Ada juga nama tampilan, dan semua ini ada pembiayaan dari negara. Jadi misalnya kayak hari ini kita bisa duduk, kita bisa kumpul, kita bisa nanti mungkin ada pembagian sedikit ya pemain kita. Ya kan? Walaupun itu apa? Itu milik pemerintah, tapi cuma lewat tangan saya saja. Jadi ya kita ambil manfaatnya ya. Kita ambil manfaatnya. Jadi ini saya akan ulang dari bidang yang pertama itu bidang olahraga rekreasi, ya. Ada senam santai, ada senam lansia, ada jalan santai, ada olahraga tenis meja, kapan-kapan kita bisa rekreasi. Betul kan? Dan semua ini harus tidak berbayar. Betul? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman semua sekalian, nanti setiap saya bayar apa ya, utang saya sebanyak ya, tapi di Bang Desa minggu kita ketemu bukan kurang, bosan juga mungkin ya, paling kurang setahun, ya setahun mungkin ada pertemuan kita sampai 20-25 kali mungkin ya, tapi dalam berbagai acara, dalam berbagai event, ya. Karena tadi yang kita bisa rekreasi lah misalnya. Nah, apalagi kita kan rata-rata kan sudah berkeluarga dan punya anak, punya cucu, mungkin ya. Kalau dekat-dekat aman lah itu, ya. Misalnya rekreasi ke Bolangin, rekreasi, ada cermin, makan, duduk, ngobrol, cerita, bawa keluarga, ya, pulang. Cocok kan? Aman lah itu, ya. Kemudian juga tadi yang kedua, ada bidang keagamaan, ya, bidang keagamaan. Kita akan lakukan buka puasa bersama. Nanti bidang keagamaan diatur tempatnya di mana, mudah-mudahan kita bisa datang, bisa kumpul, kalau bisa 100 orang lebih, ya. Enggak ya? Ada plus-plusnya lagi. Ya,
begini acaranya, ya, saya ngomong lagi. Kalau begini acaranya, kita apa ya namanya? Ya mungkin faktor umur ya, bawa pasangan silakan, ada anak silakan, tidak apa-apa. Ya, jadi insya Allah tadi bagian keagamaan, insya Allah tadi ya bulan puasa ini kita bisa melakukan kegiatan buka puasa bersama. Nanti panitianya siapa, tempatnya di mana, tinggal atur waktunya aja. Yang penting di bulan Ramadan ya kalau buka puasa. Kalau misalnya acara kita buka puasa, mama kita mungkin ada yang nggak bisa puasa. Urusan buka puasa datang aja, nggak ada yang keberatan kan? Ada. Ini acara kita loh. Begitu juga nanti insya Allah di bulan Syawal kita akan atur supaya kita bisa melakukan kegiatan juga halal bil halal. Nah, nanti masalah pengajian kalau diatur. Ini ada juga saya lihat tentang adanya rencana buat hitanan. Bang Rahman ya? Hah? Nah, sosial juga ada hitanan. Saya minta Bang Bona, tolong kita masih ada program dari UPT untuk hitanan. Ada? Enak kan? Apa ya? Ya, begitu juga kurban, ya. Ini enak nih, bagian agama sama sosial kompak betul nih. Ya, hitanan sama, kurban sama, Jumat berkah sama. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan saya kebetulan setiap tahun lebih kurang mendapatkan 20 ekor sapi untuk kurban. Kita tariklah satu untuk MNC ya. Nah, cuma siap-siap ada yang berkurban. Maksudnya kan dia harus sediakan tempat, sediakan potong ya. Nah, alhamdulillah. Ini ya insya Allah udah yang gratis nih. Ya, udah gratis punya manfaatnya lagi. Nah, begitu juga ya. Ini tentunya di bidang agama kan ada STM. Nah, kalau STM udah kita aja ya. Nah, itu kita lah ya. Begitu juga ini saya minta untuk kebahagiaan bidang sosial. Ya, sosial siapa tadi? Bang Muka ya. Bang Muka kalau boleh itu masukkan masalah kebencanaan Bang. Ya, apalagi kita kan sudah 3 kali turun ke daerah bencana. Saya kira-kira minggu lalu mendapat kabar. Masih kabar ya, ada bantuan dari DPR RI yang akan disalurkan ke Aceh. Jumlah barangnya lebih kurang 1 miliar rupiah. Jadi insya Allah itu barangnya disediakan oleh DPR. Pembiayaan keberangkatannya ada mitra kita dari BNPB yang akan membiayainya. Jadi kita pokoknya IKPD ikut mensukseskan sampai beramal ya. Karena ini jumlahnya kalau menurut saya besar, itu nanti kalau barangnya sudah mulai dikirim dari Jakarta ke Medan, paling kurang kita bisa berkontribusi kepada teman-teman kita, para alumni IKPC maupun IKUSK, bahwa peran kita selaku pengurus daripada IKPC Sumatera Utara bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman kita semua. Kemudian nih, ya, ini saya berikan tambahan lagi ya untuk
bagian sosial, kita tiap tahun ada mendapatkan bantuan kursi roda. Mungkin ada juga teman-teman kita sedang menikmatinya, ya, keluarganya ada kursi roda, ada tongkat, ada alat bantu dengar, ada ya, ada misalnya terjadi kebakaran rumah, banjir dan lain sebagainya, ya pasti ya, lewat Kementerian Sosial kita akan meminta supaya bantuan-bantuan tersebut bisa dirasakan oleh keluarga besar IKPC Sumatera Utara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini koordinator angkatan ya. Terima kasih ya, memang yang kerja keras lah ya, untuk pendataan ini dan tak gampang untuk mendata. Tadi saya berbicara dari kita yang bertambah 2004, memang ya kita harus lebih turun gunung lah ya, supaya keberadaan IKPC ini terus bisa dirasakan manfaatnya oleh para anggota-anggota kita yang tergabung di IKPC Sumatera Utara. Jadi akan dibentuk WA group ya. Kalau saya nanti akan membantu kerjasama, saya kemarin sudah membawa nota kesepakatan antara Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kuala untuk anak-anak yang apa itu mau tamat yang kerja lapangan. Saya bikin minta bantuan kepada kesekjenan DPR RI supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa apa itu namanya magang, tapi dia Pak Prof hari ini daftar, besok masuk apa itu namanya, lewat jalan tol lah ya. Kita tidak berdahulu sampai ke sana. Begitu juga nantinya mungkin ya anak-anak kita dari pengurus KPMG yang bisa saya loloskan ke departemen yang bermitra dengan saya, akan saya coba bantu. Ya begitu juga ya, tentunya teman-teman yang lain yang punya kapasitas, punya kemampuan di tempat-tempat yang selama ini berkecimpung, itu juga ini ya bisa dilakukan pendekatan dan lain sebagainya. Ini kemudian bagian humas tentang ya, terima kasih nih dokumentasi kegiatan kita udah booming ini ya. Jadi kepada bagian humas tentunya kita akan salut ini ya. Ini izin kepada bagian humas, apa mereka juga mereka dia IKPC semua ya. Ini semua adalah berkat kerja keras kita semua. Ya, kita ini kalau tidak bersatu, kalau kita nggak kompak, nggak akan ada hal seperti itu. Jadi tentunya kita harus ya mengapresiasi ya teman-teman kita dalam bidang apapun yang telah apa itu namanya memperkuat ukhuwah kita sesama para alumni IKPC di wilayah Sumatera Utara. Kemudian yang terakhir di bidang wirausaha UMKM. Ini Bang Karbon jatuh dan nolong kita. Ya, kita ini kan betul-betul pengurusnya di depan ini kan dikasih santai ya. Kan dikasih santai. Tapi bagus ya tentang pendataan UMKM secara online, pelatihan kewirausahaan. Para teman-teman kemarin melihat waktu kita pelantikan itu pimpinan Bank Indonesia hadir. Saya sudah katakan, tolong apapun yang diajukan oleh IKPC Sumatera Utara masalah
pelatihan untuk UMKM, mohon untuk bisa dibantu dan disosialisasikan. Ya, jadi ini semuanya pasti. Ya, mungkin kalau yang bicara itu umur 60 ke atas, pasti kita lebih merekrut. Mungkin para alumni kita yang baru tamat, atau anak-anak kita yang harus kita bukakan hati, mata, dan pikirannya. Seperti apakah kalau mau berwirausaha, ya mudah-mudahan kalau biasanya kalau pelatihan lulus disuruh modal itu ya dikasih modal, pasti diajak bagaimana marketing digital dan lain sebagainya, kemudian produk. Nah, di sana banyak ahli-ahlinya. Begitu juga di sektor-sektor perbankan kita akan melakukan pendekatan supaya keberadaan anak-anak kita, para alumni yang baru-baru tamat ini bisa melakukan, menjalankan para UMKM yang nantinya yang akan kita bentuk. Begitu juga tentunya apabila kita membentuk koperasi merah putih, itu harus ada yayasan. Tentunya ini harus ada persetujuan kebersamaan kita. Ini saya tekankan sekali lagi, ini harus ada persetujuan kebersamaan kita. Supaya apakah kita membentuk koperasi untuk usaha, ya, dan juga kita harus mempunyai yang namanya ya badan hukum, ya badan hukum misalnya perkumpulan alumni perkumpulan IPB Sumatera Utara, ya, supaya kegiatan-kegiatan kita, ya, seperti tadi teman-teman mengatakan ada kegiatan UMKM yang dilakukan oleh kegubernuran, kegiatan UMKM olahraga ataupun bazar yang dilakukan oleh misalnya Penku dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita terdaftar sebagai peserta, ya, tapi itu kalau saya tidak salah itu bentuknya ya Pak, bukan badan hukum, ya, macam sesuatu perkumpulan, ya, ya bentuk perkumpulan. Kemudian baru kita menjadi mitra atau rekan di bidang BUMN dan lain sebagainya. Itu untuk mempermudah kita masuk ke semua sektor maupun departemen. Karena kalau ini sudah masuk ke depan, mungkin adik-adik kita yang lebih muda bisa melanjutkan ke kepengurusan IKPC yang hari ini kita jalankan, yang hari ini kita tumbuh kembangkan, yang hari ini mudah-mudahan kita semua juga ikut menikmati dan partisipasi dalam setiap event yang akan kita laksanakan. Jadi kepada teman-teman yang senior dari saya ataupun seangkatan di bawah saya, yakin dan percayalah kita tak pernah pensiun. Air, ya, silaturahmi orang-orang memperpanjang umur, membuat kita lebih sehat, membuat keberadaan kita tetap masih ada di tengah-tengah masyarakat. Karena tadi sudah tepuk tangan, akhirnya saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.